kalau saya kan lahir di Jawa gitu, ya ke Jakarta, dibawa sama orang gitu ya. Dibawa sama orang? Iya. Sebagai apa? Kerja apa nih? Dulu kan di ini sih, jadi dibawa dari Jawa itu saya dijual. Dijual? Pejuang langit, ketika seorang hamba sungguh-sungguh dalam beramal soleh di jalan Allah, takdir yang pahit bisa ditulis ulang oleh langit. Dan sosok kali ini benar-benar bukti nyata. Dulu dipekerjakan jadi pembantu, jadi kuli jalanan, namun sekarang, Masya Allah, jadi juragan kebun puluhan hektar. Anof langsung datang ke lokasi ke kebunnya yang berada di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Saking gak sabarnya nih pejuang langit, saya udah manjat duluan. Wah, harum banget nih, Masya Allah. Nah Pak, saya tuh nggak tahu sebelumnya kalau durian di sini tuh nggak boleh dipotong langsung dari pohon. Ya. Jadi nunggu jatuh sendiri? Nunggu jatuh sendiri, di sini durian jatuhan di sini. Oh, kalau gitu saya minta maaf nih pejuang langit karena nggak tahu. Durian Listiono ini bukan jenis biasa loh pejuang langit. Ini adalah jenis durian bawor. Biasanya baru diambil kalau udah jatuh sendiri ke tanah, biar matangnya sempurna. Panennya itu pas akhir atau awal tahun. Dan waktu itu kebunnya rame banget. Banyak yang datang langsung sampai viral loh. Masya Allah, dari kebun sederhana jadi tempat rezeki yang luar biasa. Nah, pejuang langit, terlepas sekarang nih ya, Pak Lis ini punya rezeki yang berlimpah, tapi dulu ada cerita yang menarik nih. Gimana perjuangan Bapak dulu sebelum bisa mendapatkan ini semua kan Pak ya? Ya zaman waktu masih muda dulu, ya kan kalau saya kan lahir di Jawa gitu, ya ke Jakarta. Dulu kan di ini sih, jadi dibawa dari Jawa itu saya dijual. Dijual? Allah. Dijual kantor yayasan, terus kita ya di kantor yayasan tuh diambil sama bos, suruh bekerja jadi pembantu rumah tangga seperti itu. Dulu karena kondisi ekonomi yang sulit, ia harus hijrah ke Jakarta buat cari nafkah. Tapi siapa sangka takdir berat harus ia jalani. Subhanallah, dari titik itu perjalanan luar biasa dimulai. Pak Lis, tadi kan Pak Lis sempat bilang kalau Bapak tuh sempat serabutan ngerjain semuanya tuh waktu pas di Jakarta. Iya. Itu kegiatan Bapak waktu itu ngapain aja Pak? Di Jakarta dulu ya kerja kuli. Kuli bangunan? Bukan, kuli jalanan. Makan gini cuma sekali sehari, tidurnya pun di pinggir jalan. Tapi meski hidup sempit dan serba kekurangan, gak sekalipun Sulistiono tergoda jalan haram, apalagi kriminal. Terus amalan apa nih Pak yang selalu Bapak yakini kalau supaya terlepas hidup ini keras, tapi saya juga harus lebih kuat gitu? Ya kalau amalan sebetulnya semua orang punya ya. Yang saya amalkan, saya baca setiap hari itu ayat kursi ibu saya. Masya Allah. Ayat kursi itu kan bisa dikatakan ya senjatanya kita lah. Ayat kursi itu luar biasa, bukan hanya ayat biasa. Ini adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Katanya kalau dibaca rutin, jadi tameng kita dari gangguan. Baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Bikin hati tenang, pikiran pun adem. Kadang hidup serba gak pasti, tapi ayat kursi ini jadi pegangan. Ringan dibaca, tapi besar banget deh manfaatnya. Rasulullah SAW pernah bertanya pada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau ayat mana dari kitab Allah yang ada bersamamu itu yang paling agung?" Aku menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, "Semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abu Al-Munzir." Jadi memang terasa banget Pak ya dengan Terasa membaca sekali. ayat kursi ini kita jadi diselamatkan, dihindari dari segala macam mara bahaya Pak ya. Kayak di sini aja, kebun di sini dulu. Ini waktu saya baru beli kebun di sini, hutan di sini, jalan belum ada di sini. Orang masuk ke sini aja gitu pada nggak berani. Masya Allah. Itu yang dibikin pondok pesantren itu dulu tempat angker banget kata orang sini gitu.
Saya bikin jalan itu operator beko baru sehari aja nyerah, nggak kuat. ceritanya. Kenapa takut mereka? Digangguin? Betul gitu gangguin. Allah. Tapi ya kesininya langsung saya kerjakan sendiri. Saya sendiri yang bikin jalan, ya alhamdulillah selamat sampai sekarang jadi udah. Dengan modal 1 kapak dan doa, Listiono nekat pindah ke Bogor untuk menjadi tukang kayu. Motong kayu sendiri di hutan yang katanya angker. Dengan mengamalkan ayat kursi, gak ada tuh sedikit pun rasa takut. Pelan-pelan Allah bukain jalan. Jualannya laris, rezekinya ngalir. Sekarang punya puluhan hektar tanah. Isinya ada durian, alpukat, ubi, bahkan pepaya. Masya Allah. Ayat kursi ini luar biasa ya pejuang langit. Ada waktu-waktu terbaik buat baca ayat kursi. Pertama pada pagi dan petang, biar dijaga seharian penuh. Kedua sebelum tidur, agar jadi pelindung sampai pagi. Dan ketiga setiap habis sholat 5 waktu, biar hati selalu tenang dan hidup penuh berkah. Coba deh pejuang langit, rasain sendiri manfaatnya. Ringan dibaca, besar lagi pahalanya. Kalau yang numpang tani di kebun saya banyak di sini. Wah, itu nggak dilarang? Enggak, justru saya bikin bebas. Yang penting jangan rusak tanaman saya seperti itu. Kalau masalah hutang dulu zaman usaha, sebelum tani kan dagang dulu. Ya. Banyak yang hutang. Ya kalau hutang lah ya kita wajib nagih. Tapi kalau ditagih udah nggak bisa, susah, ya udah ikhlasin aja. Listiono benar-benar pejuang langit sejati. Walau hidupnya dulu susah, nyari duit jungkir balik, tapi hatinya luas banget. Suka bantuin orang, siapa aja yang butuh dibantu. Ada dulu saya beli tanah juga dulu waktu masih di Serpong, itu masih dagang saya itu 100 juta lebih itu, kalau nggak salah 130 juta. Tapi ternyata orangnya ditagih menangis, rumahnya ngontrak. Jadi ya udahlah, saya bilang udah Bu, salah menanya masa ikhlas. Udah Ibu jangan dipikirin, udah impas saja segitu. Pernah kejadian seperti itu. Karena kalau nagih kan wajib kan, kalau nggak ditagih salah lagi seperti itu. Makanya kita tagih. Tapi kalau tagihnya susah mau bayar, ya biarin aja. Iya. Karena rezeki semuanya kan punya Gusti Allah seperti itu. Masya Allah. Ngapain kita harus pusingin? Pejuang langit yang namanya urusan utang itu Masya Allah ya, berat banget. Tapi justru disitulah jalur langitnya Listiono dibuka. Kata guru saya, Allah punya perlakuan luar biasa buat orang yang suka ngasih tenggat waktu ke yang lagi kesusahan bayar utang. Nabi pernah menegaskan, hanya karena kita ngasih waktu, tiap harinya Allah catat kayak kita lagi sedekah. Dan kalau udah jatuh tempo tapi kita masih sabar nambah tenggang lagi, pahalanya 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Masya Allah, apalagi kalau sampai ikhlasin, gak kebayang deh ganjarannya segede apa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia membebaskan hutangnya tadi. Pejuang langit, tanah puluhan hektar yang ia miliki ternyata di luar dari tanah yang ia wakafkan loh. Ada yang buat masjid, buat pondok tahfiz, dan juga buat jalan umum. Allahu Akbar. Pak Haji, jadi sebenarnya apa sih Pak? Kenapa Pak Haji itu kepikiran untuk mewakafkan lahan ini buat dijadikan pesantren Pak? Ya karena kan ini kan suatu titipan dari Gusti Allah, jadi sebagian lagi kita kembalikan lagi. Ya emang itu cita-cita dari muda, Pejuang langit pondok tahfiz ini luar biasa banget. Syarat masuknya cuma 1, asal niatnya sungguh-sungguh pengen belajar Al-Quran. Mau mondok atau makan, semuanya digratisin kalau emang gak mampu. Masya Allah, merinding. Dan tentu, amal sebesar ini gak lepas dari sosok Mulyana, istri Listiono. Masak sendiri buat makan siang para santri tiap hari tanpa pamrih. Ia mewakafkan dirinya untuk menemani perjuangan suaminya beramal soleh dan membahagiakan para penghafal Quran. Ada amalan-amalan khusus nggak yang selalu Ibu lakukan Bu untuk mensyukur itu? Habis sholat subuh, saya suka baca surat Al-Waqiah gitu. Malam hari, setelah habis maghrib, saya juga baca surat Al-Muluk gitu. Iya. Hati, jiwa tuh merasa tenang gitu.
Masya Allah pejuang langit, di balik keberkahan luar biasa yang diterima oleh Listiono, ternyata ada sosok istri yang juga gak kalah luar biasa. Tak hanya jadi pendamping perjuangannya, amalannya pun gak main-main loh. Salah satunya dengan merutinkan baca surat Al-Mulk. Surat ini luar biasa loh. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Ia akan memberikan syafaat bagi seseorang hingga diampuni dosanya. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Pejuang langit mengenal lebih dekat dengan Listiono dan sang istri. Saya gak heran kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tanah perkebunannya sebesar 20 hektar ini. Selalu subur, jauh dari kerusakan dan kezoliman, bahkan hasil panennya berlimpah. Dalam sekali panen durian bisa mencapai 30 ton. Sementara kalau buah lainnya selalu berbuah sepanjang tahun dengan hasil yang juga berlimpah. Allahu Akbar.